tatapan yang seolah terkejut. "Iya, ini aku, Re," ucap Tiara. Bila pun keluar dan berteriak. "Ayah, itu Nona besar!" teriak Bila. "Jadi Nona besar yang disebut-sebut sama Bila itu kamu?" tanya Rehan. Tiara menunduk malu, mukanya mulai memerah. "Iya, Re, aku Nona besar yang selalu disebut-sebut sama murid di sini," ucap Tiara. "Gimana kabar kamu, Ti?" tanya Rehan gugup. "Aku baik, Re," ucap Tiara dengan nada lembut. "Baguslah kalau begitu. Kenapa nggak main ke rumah?" tanya Rehan. "Nanti kalau ada waktu," ucap Tiara tersipu malu. Suasana berubah menjadi canggung seketika. Kamu apa kabar?" tanya Tiara. "Aku baik. Oh ya, kamu sudah tahu kabar kalau istriku meninggal?" tanya Rehan. Seketika ekspresi bahagia di wajah Tiara berubah sedih. Dia mulai ingat lagi kejadian itu, dan bibirnya mulai gugup. Aku nggak tahu, Re. Apa dia sakit?" tanya Tiara. "Dia kecelakaan. Adikku buta. Tanganku patah. Tapi sekarang aku sudah sehat. Ya, sekarang anakku hidup tanpa seorang ibu," ucap Rehan. "Maafin aku ya, Re. Aku nggak tahu," ucap Tiara. "Oh ya, kamu tahu kemana Hasan? Soalnya kalian berdua tiba-tiba menghilang saat kami tengah mengalami kesulitan," ucap Rehan. Aku nggak tahu di mana dia," ucap Tiara. "Kamu kan bosnya, masa kamu nggak tahu kemana dia pergi?" ucap Rehan. Tiara merasa terhimpit atas pertanyaan Rehan tersebut. "Aku nggak tahu, Re. Aku kan lanjut sekolah ke London. Aku nggak terlalu update tentang berita Hasan," ucap Tiara. "Kalau gitu aku minta tolong sama kamu untuk tanyakan hal ini ke kedua orang tua kamu. Siapa tahu mereka tahu," ucap Rehan. "Orang tua aku juga nggak tahu. Kabarnya Hasan keluar dari rumah tanpa izin dari orang tua aku, Re," ucap Tiara. "Ada masalah apa ya? Orang itu tiba-tiba menghilang. Apa jangan-jangan dia tahu kalau adikku buta, makanya dia cari wanita lain," ungkap Rehan pada Tiara. "Re, bel sudah berbunyi. Tandanya aku harus masuk kelas. Permisi," ucap Tiara sambil meninggalkan Rehan di koridor sekolah. Namun sebelum Tiara masuk kelas, tiba-tiba Rehan memanggilnya lagi. "Ti, kamu sudah menikah?" tanya Rehan spontan. Tiara menoleh ke arah Rehan dan sedikit memberi isyarat dengan menggelengkan kepala sambil tersenyum tipis. Tiara masuk ke kelas tempat dia mengajar. Rehan tersenyum, merasa hatinya lega mendengar hal itu. "Ih, Rehan, kok kamu malah senyum-senyum sendiri? Seharusnya kamu prihatin. Temanmu belum menikah. Tapi memang lumrah sih kalau dia belum menikah. Dia masih muda. Sedangkan aku kan sudah lumayan berumur saat ini," ucap Rehan sambil meninggalkan sekolah. Saat itu Halimah pulang lebih awal dan kebetulan Ati tidak berjualan. Dia memanggil-manggil ibunya sambil membawa nampan yang sudah kosong. Bu aku pulang," teriak Halimah. Ati keluar dari dapur dan membantu membawakan nampannya. "Jam segini sudah pulang? Jualanmu mana? Jatuh?" tanya Ati. "Habis, Bu, dibeli orang," ucap Halimah tersenyum bahagia. "Padahal kamu baru keluar rumah 2 jam yang lalu, tapi lempernya sudah ludes. Kamu hebat, Halimah," puji Ati. "Tadi ada yang beli, seorang pemuda yang baik hati. Ketika dia tahu aku buta, dia seperti menangis," ucap Halimah. "Jangan-jangan dia malaikat," ucap Ati. "Haha, mana ada, Bu, malaikat mangkal di terminal," tawa kecil Halimah. "Malaikat itu ada di mana-mana. Mungkin beliau diutus Tuhan untuk memberi rezeki sama kamu, Nak. Tuhan suka dengan cara kamu mengais rezeki dengan cara yang baik," ucap Ati. "Iya mungkin. Tapi kalau pemuda itu beli lagi, gimana dong? Apakah ibu masih menyebutkan dia malaikat?" tanya Halimah memanja. "Ya mungkin rezeki buat kamu," ucap Ati sambil terkekeh. Tiba saatnya si kecil pulang, dan ternyata Rehan sudah ada di sekolah untuk menjemput Bila. "Bila, ayo pulang," ucap Rehan. "Ayah kok kesini? Biasanya nenek yang jemput," ucap Bila. "Sekarang ayah yang jemput kamu,"
ucap Rehan sambil mencuri pandang. Matanya bermain-main mencari di mana Tiara. Jemput ya, Re? Tanya Tiara yang berada di belakang Rehan. Ti, kamu ada di sini? Bukannya tadi ngajar di kelas sebelah? Di kelas Bila? Tanya Rehan. Iya, tapi kan aku juga harus isi kelas sebelah juga, ucap Tiara. Nona, kita mau ke mall. Mau ikut? Tanya Bila. Hah? Enggak kok. Kata siapa? Ucap Rehan salah tingkah. Ke mall atau enggak nih? Tanya Tiara memastikan. Iya Nona, barusan ayah yang ngajak, ucap Bila. Iya Ti, aku mau nyenengin anak, ucap Rehan gugup. Aku boleh ikut, Re? Tanya Tiara malu-malu. Boleh banget, ayo. Biar kita bisa senengin Bila, ucap Rehan. Pada akhirnya Rehan, Bila, dan Tiara masuk ke mobil milik Tiara. Mereka pergi ke mall walaupun sebenarnya itu hanya akal-akalan Bila. Di mall mereka merasakan kebahagiaan yang sebelumnya tidak pernah dirasakan oleh ketiganya. Rehan dan Tiara mulai sedikit akrab. Rehan takjub dengan cara pendekatan dengan Bila. Rehan merasa putrinya seperti tidak kehilangan sosok ibu, karena Tiara yang selalu menemani selama bermain di playground. Bila menghampiri Rehan, dia tampak kelelahan. Sudah ya mainnya, besok kamu harus sekolah, nanti capek loh, ucap Rehan. Iya ayah, iya, ucap suara manja anak itu. Re, aku antar kalian pulang ya, ucap Tiara. Jangan Ti, kita naik taksi online aja, ucap Rehan. Udah pulang bareng aku aja, ucap Tiara memaksa. Ya sudah kalau gitu, ayo kita pulang aja. Tampaknya tuan putri kecil ini sudah kelelahan, ucap Rehan sambil menggendong putri kesayangannya. Mereka masuk ke mobil dan si kecil Bila dibaringkan di kursi belakang karena ketiduran. Tiara dan Rehan yang ada di kursi belakang tampak saling diam. Namun saking penasarannya maka Rehan memulai percakapan. Udah lama ngajar di sekolah gratis? Tanya Rehan. Belum lama sih, baru juga beberapa minggu, ucap Tiara. Halimah buta Ti, ucap Rehan. Buta gimana Re? Tanya Tiara dengan tenang. Pasca kecelakaan itu Halimah mengalami kebutaan, ucap Rehan. Tiara merasa sedih akibatnya semua orang dibuatnya menderita. Maaf ya Re, semua kabar tentang kamu aku sama sekali gak tahu, ucap Tiara menyembunyikan kesedihan. Gak apa-apa, itu makanya aku pengen tahu di mana keberadaan Hasan. Apakah dia pergi karena adikku sudah buta? Ucap Rehan. Gak mungkin sih. Setahu aku dia orang yang sangat baik dan tulus, ucap Tiara. Kalau benar dia tulus, kayaknya gak mungkin pergi selama ini tanpa kabar, ucap Rehan sedikit kesal. Jangan berprasangka buruk dulu Re, ucap Tiara menenangkan. Ya, siapa tahu dia ingin menikah dengan wanita yang normal, ucap Rehan dengan nada lirih. Yang sabar ya Re, nanti kalau Hasan sudah ketemu, kamu bisa ungkapin apa yang mau kamu ucapkan, ucap Tiara menenangkan. Sedangkan keadaan rumah Prabu yang sepi kedatangan seorang laki-laki yang mencoba menyusupi rumahnya. Tanpa ketahuan oleh petugas keamanan, dia dengan bebas masuk ke kediaman Prabu lewat halaman belakang yang menyambung dengan bagian dapur. Sedangkan di dapur tengah ada Mbok Rum yang sedang membuatkan makanan. Laki-laki itu masuk ke dapur dan mengejutkan Mbok Rum. Astagfirullahaladzim, siapa kamu? Tanya Mbok Rum yang pandangan matanya kurang awas. Jawab, siapa kamu? Tanya Mbok Rum dari kejauhan.